Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Sugi yang telah memberikan kesempatan untuk kita mempresentasikan hasil diskusi kita, yaitu dengan cara membuat makalah dengan judul registrasi dan izin praktik fisioterapi. Sebelum masuk ke presentasinya, izinkan kami dari kelompok 3 kelas 2B jurusan fisioterapi Sarjana Terapan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Dias Raditya Wimala. Saya merupakan moderator pada presentasi kali ini dan ada teman saya. Saya Chelsea Dian Ayu Maulida. Saya Cindy Aurina Rosadi. Baik, di sini kami akan presentasi makalah yang kami buat dengan judul registrasi dan izin praktik fisioterapi. Makalah ini memuat beberapa bab. Yang pertama ada pendahuluan, bab 2 ada pengertian dan istilah, bab 3 ada persyaratan registrasi fisioterapis, bab 4 ada proses permohonan surat izin praktik atau SIP, bab 5 ada tata cara praktik fisioterapis, bab 6 ada etika dan tanggung jawab hukum fisioterapis, dan yang terakhir atau bab 7 adalah pemantauan evaluasi dan sanksi administratif. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke dalam presentasinya. Baik, ada bab 1 yaitu pendahuluan. 1.1 latar belakang. Fisioterapi adalah profesi kesehatan penting dalam upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Berperan membantu pemulihan, pemeliharaan, dan peningkatan fungsi tubuh pasca cedera atau penyakit. Juga berfokus jangka pendek dan jangka panjang untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Setiap fisioterapis wajib memiliki STR dan SIPF. Kedua, dokumen ini menjamin A. Kompetensi profesional, legalitas praktik, dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Regulasi terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Permenkes dan Keputusan IFI. Tujuan pedoman A. Memberikan panduan jelas terkait proses registrasi dan perizinan. B. Menjamin mutu pelayanan fisioterapi sesuai standar pemerintah dan organisasi profesi. C. Memberikan perlindungan hukum bagi fisioterapis yang berpraktik di Indonesia. D. Meningkatkan profesionalisme dan kepercayaan diri dalam menjalankan praktik. Dan yang terakhir, mencegah pelanggaran hukum yang merugikan fisioterapis dan pasien. Oke, next. Selanjutnya, ada ruang lingkup. Pedoman ini mencangkup proses registrasi dan penerbitan STR bagi fisioterapis, proses penerbitan SIPF baik untuk praktik mandiri maupun di fasilitas pelayanan kesehatan, standar pelayanan fisioterapi yang harus dipatuhi oleh setiap fisioterapis, dan yang terakhir peran organisasi profesi seperti IFIP dalam pembinaan dan pengawasan praktik fisioterapis. Tujuan pedoman ini adalah memastikan proses registrasi dan perizinan dilakukan secara transparan dan efisien agar pelayanan fisioterapi berkembang sesuai kebutuhan masyarakat. Selanjutnya ada dasar hukum dan regulasi. Dasar hukum ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai landasan utama regulasi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Selanjutnya ada Permenkes Nomor 80 Tahun 2013 mengatur SIPF dan SIKF secara rinci. Permenkes Nomor 65 Tahun 2015 menetapkan standar pelayanan fisioterapi. Permenkes Nomor 1363 Menkes Dasar Prosedur Registrasi dan Izin Praktik, dan Keputusan IFI nomor menetapkan standar praktik fisioterapi nasional yang disesuaikan dengan standar internasional. Oke, selanjutnya. Bab 2, pengertian dan istilah. Fisioterapis.
Apa itu fisioterapis? Fisioterapis adalah tenaga kesehatan profesional yang telah menempuh pendidikan formal dan lulus uji kompetensi nasional yang kompeten dan menangani gangguan fungsi gerak melalui intervensi terapeutik serta berperan dalam edukasi, pencegahan, dan rehabilitasi di berbagai layanan kesehatan. Selanjutnya ada registrasi. Registrasi adalah proses administratif melalui KTKI sebagai pengakuan hukum atas kompetensi tenaga kesehatan setelah lulus pendidikan dan uji kompetensi. Hasilnya adalah surat tanda registrasi atau yang kita kenal sebagai STR yang menjadi syarat legal untuk praktik serta dasar dalam pengawasan mutu layanan dan perlindungan kesehatan masyarakat. STR, Surat Tanda Registrasi, adalah dokumen resmi dari KTKI yang membuktikan legalitas tenaga kesehatan untuk menjalankan praktik setelah lulus ujian kompetensi nasional. Berlaku selama 5 tahun, STR wajib dimiliki untuk memperoleh SIP dan diperpanjang melalui program pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Selanjutnya ada SIP atau Surat Izin Praktik. Adalah izin dari Dinas Kesehatan yang diberikan ke halaman sebelumnya. Oke, lanjut. SIP atau Surat Izin Praktik adalah izin dari Dinas Kesehatan yang diberikan kepada fisioterapis dengan STR yang memenuhi syarat administratif. SIP berlaku selama STR aktif, dapat memiliki hingga 3 SIP, dan diperpanjang dengan STR baru. Rekomendasi organisasi profesi serta surat keterangan sehat. SIP juga dasar pengawasan praktik oleh pemerintah daerah. Tempat praktik. Apa itu tempat praktik? Tempat praktik fisioterapi adalah fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, atau praktik mandiri yang harus memenuhi standar fasilitas dan izin operasional. Fisioterapis yang membuka praktik mandiri harus memiliki pengalaman minimal 2 tahun dan mendaftarkan tempat praktik dalam permohonan SIP untuk verifikasi dinas terkait. Untuk bab selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Cindy. Baik, lalu untuk bab 3 itu ada persyaratan registrasi fisioterapis. Jenis registrasi itu ada registrasi baru, registrasi ulang, dan registrasi STR internship. Untuk registrasi baru itu diperuntukkan bagi lulusan baru program pendidikan fisioterapi yang telah lulus uji kompetensi. Untuk registrasi ulang, dilakukan setiap 5 tahun sekali dengan menunjukkan bukti pemenuhan satuan kredit profesi atau SKP melalui kegiatan Continuing Professional Development atau CPD. Dan untuk registrasi STR internship diberikan kepada lulusan baru untuk masa internship sebelum memperoleh STR penuh. Lalu ada persyaratan administratif. Yang pertama, ijazah pendidikan fisioterapi. Lalu sertifikat kompetensi dari uji kompetensi nasional, surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP, pas foto terbaru, fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP, lalu yang terakhir ada surat pernyataan patuh pada etika profesi. Lalu ada mekanisme pengajuan STR. Yang pertama, pengajuan dilakukan secara daring melalui Sistem Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia atau KTKI. Yang kedua, pemohon mengunggah dokumen persyaratan dan mengisi formulir yang tersedia. Yang ketiga, setelah verifikasi STR akan diterbitkan dan dapat diunduh oleh pemohon. Masa berlaku dan perpanjangan STR. STR berlaku selama 5 tahun. Perpanjangan dilakukan dengan menunjukkan bukti pemenuhan minimal 25 SKP dari kegiatan CPD selama masa berlaku STR sebelumnya. Lalu ada sanksi dan penangguhan STR.
Fisioterapis yang tidak memiliki STR atau STR-nya telah habis masa berlaku dilarang melakukan praktik. Melakukan praktik tanpa STR dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hmm. Lalu untuk bab 4 ada proses permohonan surat izin praktik atau SIP. Definisi SIP itu sendiri adalah izin resmi yang diberikan kepada fisioterapis untuk melakukan praktik di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu. Persyaratan permohonan SIP, yang pertama, fotokopi STR yang masih berlaku. Yang kedua, surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP. Yang ketiga, surat pernyataan memiliki tempat praktik di fasilitas pelayanan kesehatan. Yang keempat, fotokopi KTP dan NPWP. Jumlah tempat praktik yang diizinkan, seorang fisioterapis dapat memiliki SIP untuk maksimal 3 tempat praktik. Mekanisme pengajuan SIP. Pengajuan dilakukan ke Dinas Kesehatan setempat dengan melampirkan dokumen persyaratan. Setelah proses verifikasi dan evaluasi, SIP akan diterbitkan dan diserahkan kepada pemohon. SIP sendiri itu berlaku selama 5 tahun. Perpanjangan dilakukan sebelum masa berlaku habis dengan melampirkan dokumen terbaru. SIP dapat ditangguhkan atau dicabut jika fisioterapis melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau kode etik profesi. Proses penangguhan atau pencabutan dilakukan oleh Dinas Kesehatan sesuai prosedur. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Apa baik materi selanjutnya adalah bab 5 yaitu tata cara praktik fisioterapis. Yang pertama ada kewajiban fisioterapis. Fisioterapis wajib menghormati pasien, menjaga kerahasiaan dan meminta persetujuan sebelum adanya tindakan. Yang kedua ada merujuk kasus di luar kewenangan. Yang ketiga ada menerapkan standar profesi, SOP serta mencatat dan mendokumentasikan layanan. Yang terakhir ada mendukung program kesehatan pemerintah. Larangan dalam praktik fisioterapis itu dilarang praktik tanpa adanya STR atau SIP, memberikan diagnosis medis, menangani pasien di luar kompetensi atau dengan metode yang tidak ilmiah. Lalu yang terakhir adalah mempromosikan layanan secara berlebihan atau mengambil pasien tanpa adanya suatu etika. Lalu ada dokumentasi dan evaluasi. Fisioterapis itu wajib menyusun dokumentasi lengkap dan sistematis. Lalu ada melakukan evaluasi berkala atas terapinya, ada menjaga data pasien dan menyimpannya minimal 5 tahun. Lalu untuk praktik di beberapa tempat, fisioterapis itu maksimal praktik di 3 tempat masing-masing yang memerlukan adanya SIP atau SIKF. Praktik mandiri memerlukan adanya SIPF, sedangkan di institusi memakai SIPF atau SIKF yang sesuai dengan jenjang pendidikan. Lalu SIP itu dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau kota. Lalu di sini ada perbedaan praktik mandiri dengan praktik di institusi. Ada sekitar 5 aspek, adanya lokasi, tanggung jawab, pengawasan, tarif, dan dokumentasi. Untuk aspek lokasi, praktik mandiri itu bisa dilakukan di tempat pribadi, sedangkan di institusi itu bisa dilakukan di rumah sakit, klinik, atau puskesmas. Lalu tanggung jawab ini, praktik mandiri itu tanggung jawabnya secara pribadi, sedangkan di institusi oleh institusi seperti rumah sakit tadi. Lalu ada pengawasan, yaitu pada praktik mandiri itu adalah ada IV, Ikatan Fisioterapi Indonesia, dan Dinas Kesehatan. Kalau di praktik di institusi itu ada di institusi dan pada IV itu sendiri. Lalu untuk tarifnya ini untuk praktik mandiri itu bisa diatur sendiri, sedangkan di institusi itu mengikuti kebijakan instansi masing-masing. Lalu untuk dokumentasi ini bisa dilakukan mandiri untuk praktik mandiri, sedangkan untuk di institusi itu harus mengikuti dari integrasi sistem institusi. Lalu selanjutnya bab 6 yaitu tentang etika fisioterapis.
Pengertian etika fisioterapis itu sendiri adalah norma moral yang mengatur perilaku fisioterapis dalam menjalankan praktik secara profesional, bertanggung jawab, dan bermartabat. Bermartabat. Prinsip etika fisioterapis itu ada 7. Yang pertama ada otonomi, yaitu menghargai hak pasien untuk menentukan pilihan. Ada beneficence, yaitu mengutamakan manfaat bagi pasien. Non-maleficence, yaitu tidak membahayakan pasien. Lalu ada yang keempat, ada keadilan, yaitu memberikan layanan yang adil tanpa adanya diskriminasi. Lalu selanjutnya ada tanggung jawab, yaitu bertindak sesuai kompetensi dan dasar. Yang keenam ada kejujuran, yaitu jujur dalam komunikasi dan informasi medis. Serta yang terakhir atau yang ketujuh adalah kerahasiaan, yaitu untuk menjaga privasi data dan kondisi pasien. Lalu kode etik fisioterapis dalam makna inti pokoknya itu ada terhadap pasien, profesi, masyarakat, institusi, dan bagi dirinya sendiri. Yang pertama itu terhadap pasien, itu harus ramah, sopan, menjaga privasi, dan menjelaskan tindakan secara jujur. Untuk terhadap profesi itu harus menjaga nama baik profesi, saling menghormati antar sejawat. Untuk masyarakat itu memberikan edukasi yang benar dan tidak menyesatkan. Untuk institusi yaitu loyal dan bekerja sesuai dengan aturan kerja. Untuk terhadap diri sendiri atau bagi fisioterapis itu sendiri yaitu dengan cara mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan. Lalu ada pelanggaran etika. Pelanggaran terhadap etika dapat dikenakan sanksi moral, administratif, atau pencabutan izin praktik oleh organisasi profesi dan instansi terkait. Lalu ada selanjutnya yaitu pemantauan, evaluasi, dan sanksi administratif. Yang pertama itu adanya pengawasan oleh Dinas Kesehatan, yang itu dilakukan oleh Dinkes atau Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, ada cek STR dan SIP, inspeksi tempat praktik, awasi kesesuaian layanan dengan standar, adanya tujuan seperti jamin mutu dan keselamatan layanan, ada evaluasi praktik, yaitu dengan tujuan menilai kinerja dan kualitas pelayanan fisioterapis. Evaluasi itu adanya asesmen awal kondisi pasien, menentukan diagnosis fisioterapi, perencanaan intervensi yang tepat, pelaksanaan intervensi sesuai rencana, evaluasi ulang efektivitas terapi, dan dilakukan secara berkala untuk menjamin efektivitas layanan. Lalu yang selanjutnya ada jenis sanksi itu seperti adanya teguran, pencabutan, atau pencabutan STR atau SIP. Oke, baik itu merupakan presentasi dari kelompok kami mengenai registrasi dan izin praktik fisioterapi. Untuk menutup presentasi kali ini, sebelum saya menutup presentasi kali ini, saya memohon maaf sebagai saya perwakilan dari kelompok memohon maaf atas kesalahan pengucapan kata atau kalimat atau materi yang telah kami presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.